dan mereka tidak mau kehilangan kekuasaan dan kenikmatan itu. Sehingga dipasanglah boneka fufu papa untuk kelangsungan kenikmatan mereka. Jadi mari tanamkan dalam diri kita semua bahwa sedang terjadi perebutan kekuasaan yang nyata antara para perampok-perampok negara dengan rakyat yang harus menikmati negara ini. Itu yang harus kita bayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Refli, Bapak penyelamat bangsa saya pikir, karena beliau konsisten untuk mengumpulkan kita semua. Judulnya ada apa dengan Prabowo. Pertanyaan saya, apakah Prabowo masih ada? Kenapa pertanyaan itu muncul bagi saya? Saya membaca dan menghayati Pak Prabowo dari 3-4 bukunya yang saya baca mulai 2012. Ada 4 yang saya tangkap dari beliau. Satu, bahwa dia risau sekali terhadap bangsanya. Setelah terjadi 98 tadi, bahwa terjadi paradoks bangsanya kaya tapi rakyatnya miskin. Terus yang kedua, pulang dari Yordania menyatakan tekad bahwa untuk merubah bangsanya tidak ada jalan lain kecuali masuk ke politik agar bisa membuat kebijakan. Dan dia berjuang secara konsisten lebih 20 tahun, mulai dari Wapres, 2 kali calon presiden, baru menang menjadi presiden 2024. Apa yang mau dia perjuangkan? Saya lihat hanya 2 sebenarnya. Satu, bahwa ekonomi harus dinikmati oleh rakyat. Yang kedua, bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Itu yang dia mau perjuangkan. Jadi sederhana sekali yang dia mau perjuangkan. Pertanyaannya, apakah saat ini Prabowo masih di garis perjuangan tersebut? Itulah kenapa saya tadi bertanya, apakah Prabowo masih ada? Itu pertanyaan saya. Karena tadi konfigurasi kabinet kayaknya agak jauh dari yang kita bayangkan. Nah, yang saya bayangkan sekarang adalah siapa tahu sebenarnya saat ini baru terjadi perebutan kekuasaan, bukan kemarin. Nah, karena begini, kabinet yang disusun Prabowo saya katakan kan 5 jalur. Jalur pertama politisi, jalur kedua profesional, jalur ketiga adalah oligarki, jalur keempat adalah dinasti, jalur kelima adalah juru maki. Ini 5 jalur yang masuk ke kabinetnya Prabowo yang sekarang. Nah, jadi saya membayangkan sekarang yang terjadi ini sedang terjadi perebutan kekuasaan di dalam pemerintahan, yaitu Merdeka Utara dengan Merdeka Selatan. Sekarang udah Merdeka Utara semua. Simbol Merdeka Selatan itu Wapres. Apa yang terjadi? Saya membaca bahwa komando 3 jalur itu adalah
jalur oligarki, jalur dinasti, dan jalur jurumaki itu komandonya ada di Merdeka Selatan. Profesional politik komandonya ada di Merdeka Utara, di tangan Prabowo. Nah, pertanyaan kita, kenapa Pak Prabowo kalah dari 3 jalur ini kan tadi? Kalau Pak Prabowo tetap konsisten dengan dirinya, maka 3 jalur ini tidak ada. Nah, jadi saya menyatakan kita membantu Prabowo untuk menghadapi perebutan kekuasaan. Perebutan kekuasaan yang dikomandoi oleh oligarki dengan dinasti dan jurumaki. Itulah yang dihadapi Prabowo sekarang. Pertanyaan kita, kenapa Pak Prabowo tidak berani melawan 3 ini? Oke? Seakan-akan tidak berani, tapi kita nggak tahu. Nah, jadi saya berharap kita semua yang cinta negeri ini, kita bantu Prabowo yang sedang bergulat dengan perebutan kekuasaan yang sebenarnya. Jadi pemilu kemarin, pilpres kemarin, baru saya sadari ini sebenarnya adalah perebutan formalitas kekuasaan. Perebutan kekuasaan baru sedang terjadi sejak Perintah Solo 13 Oktober 2024. Itulah menurut saya titik awal perebutan kekuasaan nyata. Karena saya yakin di Solo itulah terjadi 3 jalur ini menekan Prabowo yang ingin menyelamatkan bangsanya. Jadi saya katakan di negeri kita hari ini yang terjadi adalah berkumpul orang-orang yang ingin menyelamatkan bangsanya, ingin agar rakyatnya menikmati ekonomi, ingin agar kedaulatan di tangan rakyat, berhadapan dengan penikmat kekuasaan yang dilahirkan, yang dipelihara oleh Jokowi selama 10 tahun. Dan mereka tidak mau kehilangan kekuasaan dan kenikmatan itu. Sehingga dipasanglah boneka Fufu Papa untuk kelangsungan kenikmatan mereka. Jadi mari tanamkan dalam diri kita semua bahwa sedang terjadi perebutan kekuasaan yang nyata antara para perampok-perampok negara dengan rakyat yang harus menikmati negara ini. Itu yang harus kita bayangkan. Dan kita harus bayangkan yang terjadi adalah komando daripada pihak-pihak penikmat oligarki ini, itu yang saya sering katakan di pantai utara Jakarta yang mengkomandoi Solo dan Merdeka Selatan. Jadi kita bersatu bersama berada di Merdeka Utara untuk menyelamatkan bangsa ini. Saya berharap Cilangkap, Trunojoyo, Senayan juga bersatu dengan Merdeka Utara. Kalau enggak, negara ini bisa bubar. Saya katakan hampir seluruh 10 tahun terakhir, hampir seluruh sumber daya ekonomi sedang dinikmati oleh mereka. Dan sangat wajar kalau mereka tidak mau kehilangan itu. Sangat wajar. Dan semakin merajalela mereka, tidak ada yang bisa halangi. Nah sekarang kita titipkan Pak Prabowo. Pak Prabowo, kami berada di belakang Bapak untuk menyelamatkan bangsa ini agar ekonomi kembali kepada rakyat, agar kedaulatan kembali kepada rakyat, agar kita persatuan tetap terjaga, agar bangsa ini selamat dari rongrongan 3 jalur yang menghadapi Bapak, yaitu jalur oligarki, jalur dinasti Jokowi,
dan jalur juru mati. Bayangkan Pak Hendradi tadi, sekarang jadi menteri itu tidak perlu sekolah, tidak perlu partai politik banyak. Pokoknya kuat memaki-maki lawan bisa jadi menteri. Itu. Nah, jadi itulah posisi kita. Jadi saya ulangi tadi, apakah masih ada Prabowo? Prabowo harus ada dengan dirinya untuk menyelamatkan bangsanya, dan kami akan bersama menghadapi perongrong bangsa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi peristiwa yang disinggung-singgung oleh Bang Said tadi, tanggal 13 Oktober tadi, menunjukkan bahwa dia masih menguasai. Betul Bang ya? Ada tambahan 3 jalur yang turut menekan. Saya tambah satu lagi Bang, jalur luar negeri, jalur Xi Jinping. Nah, satu lagi ya. Jadi kalau ditanya ada apa dengan Prabowo, coba sebentar. Hari ini kemarin Prabowo mulai pergi ke luar negeri selama 2 pekan. Tujuan pertama adalah RRC, baru Amerika, kemudian ke Peru 5 ya, kemudian ke Qatar, lalu ke London ketemu Raja Charles ya. Nah, bisa-bisa aja sih kita berspekulasi, berasumsi, berapa lagi segala macam, tapi dengan tujuan pertama RRC ini menjadi menarik. Karena dengan komposisi kabinet yang sekarang, ada satu manusia yang disebut-sebut oleh Profesor Damanhuri yang menjadi Menteri Keuangan 3 kali. Dan satu lagi, dia kekuasaan ditambah. Ada 9 dirjen, salah satu plus kemarin tanggal 8 diangkat kepala badan baru di bawah Kementerian Keuangan, namanya Badan Intelijen Keuangan. Itu nggak ngerti saya tuh, mungkin Bang Said tahu. Padahal kita sudah punya PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Tapi buat teman-teman yang paham cerita ini menunjukkan bagaimana Amerika melalui Sri Mulyani masih atau ingin kembali dominan. Nah, pertanyaannya adalah ketika Prabowo akan pergi ke luar negeri, dia bilang di depan wartawan, menarik nih ya, para menteri harus komunikasi langsung dengan saya. Kalau ada apa-apa bisa video call, bisa apa, harus dengan saya. Jangan lewat Wapres. Nah, ini kan kita bacanya bingung nih. Saya menangkapnya bahwa Prabowo nggak percaya sama Gibran. Karena biasanya otomatis kalau presiden keluar negeri, kalau menteri keluar negeri, maka wakilnya yang menjadi semacam PLT lah gitu. Kadang-kadang ditunjuk menteri lain jadi ad interim kalau nggak ada wakilnya. Tapi dengan menegaskan selama saya masih di luar negeri, langsung berhubungan dengan saya. Itu artinya Prabowo tidak percaya kepada Gibran. Dan tidak salah. Ketika kemarin diundang pembukaan acara MTQ Korpri, itu Pak, itu mohon maaf dengan segala hormat. Bicara di MTQ itu nggak ada substansi. Hai aja boleh, bisa, ya, nggak perlu ngomong angka, data apa, nggak perlu. Hai aja, itu pun nggak bisa dia kasih sambutan. Padahal panitia ulang-ulang, mohon Bapak Wakil Presiden memberikan sambutan. Bayangkan Pak, kita punya wakil presiden yang bisa cuma tangtung gitu. Suruh sambutan nggak bisa. Kemudian banyak acara-acara dia yang memang dia nggak ada isinya. Tapi kalau kita kombinasi tanggal 13 Oktober, kita bingung lagi. Ini Prabowo ada apa dengan Prabowo? Kadang-kadang dia ingin tampil bahwa dia mandiri, berdaulat, tapi kadang kali yang lain dia nggak bisa apa-apa. Nah, saya ingin sedikit bicara tentang ke luar negeri. Dengan memberikan porsi kepada Sri Mulyani yang berarti mewakili IMF dan Bank Dunia serta Amerika Serikat, saya kok menduga Xi Jinping akan marah. Saya nggak tahu dalam tradisi diplomatik, tapi saya baca berita, Prabowo hanya disambut oleh dubes kita di Cina, dubes Cina di Jakarta ikut menyambut, dan tidak ada
wakil presiden pun tidak ada menyambut di bandara. Padahal biasanya kalau kepala negara yang datang, yang nyambut kepala negara juga. Kalaupun nggak sampai di bandara, yang nyambut wakilnya. Nanti kepala negaranya di tempat, di istana atau di mana dan sebagainya. Saya nggak tahu nih tradisinya bagaimana. Saya kan nggak ngerti soal hubungan diplomatik seperti ini. Nah, sekarang saya ingin ambil satu benang merah. Prabowo ke luar negeri, Prabowo nggak percaya Gibran. Prabowo dalam bahaya nggak kira-kira? Kira-kira nggak nuduh, apalagi berharap, jangan. Ya, tadi saya sepakat dengan tadi siapa itu Debbie? Oh, Bang Said. Kita nggak bisa apa-apa kecuali mendukung Prabowo dengan harapan-harapan. Ya dong. Ada waktu 6 bulan untuk bulan madu. Setelah 6 bulan itu barang masih nggak jelas, apalagi semakin jelas warnanya ke sana, ya sudah, apa boleh buat, kita ngomong kencang-kencang ya. Jadi bagaimana? Dari mulai cerita Koni Rahakunduni, masih ingat? Waktu dia dipanggil oleh Ruslan, diminta bergabung ke TKN, Mbak Koni mesti jelas dong, pakai baju warna biru muda dong. Kata Koni, loh saya udah bantu Pak Prabowo, roadmap pertahanan keamanan saya bantu, saya nggak perlu masuk. Enggak Mbak Koni, soalnya, nah ini masuk barang nih, soalnya nanti Pak Prabowo cuma 2 tahun. Tahun ketiga dan seterusnya Pak Gibran, Mas Gibran. Lalu Koni bilang, tunggu. Saya sampai berdiri, dia bilang kan gitu kan. Emang lu pikir Jokowi sama Gibran akan membiarkan Prabowo hidup selama 2 tahun? Kalau gue jadi Jokowi sama Gibran, gue matiin dia besok. Kalimatnya begitu, betul nggak? Betul nggak? Nah ini kan seru sekali. Kita akan berpikir kalau dia bisa naik pada waktu 2 tahun, kenapa mesti nunggu 5 tahun? Karena konstitusi kita memberikan hak penuh kepada wakil presiden untuk menjadi presiden ketika presiden berhalangan tetap. Betul? Berhalangan tetap itu bisa dengan berbagai sebab. Sebab alami atau sebab yang dibuat. Nah ini ngeri nggak? Dari mulai misalnya keluar negeri, dari mulai yang paling kasar dan brutal ya, pesawatnya meledak di udara. Berapa banyak ya, Anda bisa googling berapa banyak kepala negara yang kecelakaan pesawat terbang. Itu yang konservatif, brutal ya. Tapi dari yang halus-halus juga bisa. Kalau misalnya saya diundang sama Refli, kita sama-sama kepala negara deh, cio ya lah, gaya bener ya. Atau nggak usah bilang, Refli CEO perusahaan besar, saya diundang, lalu saya dihidangi makan, saya boleh nggak utus asisten saya cobain dulu tuh, bisa nggak? Nggak bisa dong, nggak hormati tuan rumah kan. Nah ketika tos, ketika apa, siapa yang bisa jamin? Nggak langsung mati, bisa dibuat sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Mati gitu loh. Dalam rangka membuat berhalangan tetap yang dipercepat. Nah Bapak-Bapak serta saudara saya hormati, kita nggak ada yang bisa kita lakukan kecuali pertama, kita berdoa kepada Allah agar Allah melindungi Prabowo. Setuju nggak sih? Setuju nggak ya? Nggak ada cara lain, nggak ada apa boleh buat ya. Karena sudah dia jadi angkat presiden, kita berdoa semoga Allah melindungi. Kedua, kita minta juga orang-orang dekat, lingkaran sangat dekat, ring nolnya Prabowo, jagain baik-baik. Karena dalam iklim tata cara politik yang Machiavellis, ini yang tadi dibilang kita memang tidak berkuasa lagi, tapi kita menguasai ini tetap nggak akan berhenti. Tidak akan berhenti, saya hakul yakin nggak ada berhenti. Kalau tanya, lu buktinya apa? Ya nanti kita lihat buktinya. Ya dong, kan belum terjadi, kita lihat buktinya. Nah ini bahaya. Bayangkan orang kita menjadi wapres, kita nggak rela, apalagi kalau dia menjadi presiden. Nauzubillah min zalik. Jadi dan tugas kita adalah terus memberikan sokongan kepada Prabowo dengan cara, bukan dengan memuji-muji, ya Bang Said ya. Kita menyokong Prabowo bukan dengan muji-muji. Om Tata setuju ya? Setuju ya? Bukan dengan memuji-muji, itu tugasnya buzzer lah. Tugas kita mengingatkan. Saya, kami, rakyat Indonesia menunggu Anda sebagai jenderal patriotis, nasionalis, bekerja untuk rakyat, bukan untuk bekerja untuk dinas majikan lama. Karena menjadi petugas partai itu sudah hina, betul nggak? Dan lebih hina lagi kalau menjadi petugasnya partai. Menjadi petugas Mulyono itu sangat hina. Dan kita tidak ingin presiden kita terhina. Setuju ya?